Yes. Jadi beginilah kerjaan kita. Aku sedang laden. Jadi kerja di hari Sabtu agak ini memang ya, agak berat lah, agak malas. Ini juga busuk-busuk, tapi kita cepat aja. Aku sudah meladen banyak ya. Nah, ini pun sudah kali ini, Pak. Gak malu kadang dilihat pakai kamera ini, guys. Agak malu. Karena di sini orang banyak yang datang shoots. Jadi kita harus gulung 2 kali. Ya. Kali ini kita nggak fokus ke perjalanan, guys ya. Kita fokus cuma di gimana memuat barang lah. Salah, nggak pas. Jadi mainnya harus cepat dan tepat. Jadi beginilah penampakan cara melanding, guys, cara memuat barang. Jadi harus ada trik tekniknya. Sebenarnya harus mengenali jenis barang sih. Apa yang duluan keluar, apa yang terakhir keluar. Itu ada ininya lah ya. Triknya, ada pelajarannya. Yang pelajarannya didapatkan cuma melalui pengalaman. Tidak ada teori. Aku harus cari 3530 box 3953. Jadi ini nomor ya, kode untuk cabang yang kita antar. Jadi kita perlu tahu juga nomornya. Jadi supaya jangan salah bawa barang, guys. Karena setiap orang beda-beda pemesanannya ya. Barang yang dipesan itu beda-beda. Jadi jangan pula kita antar dia pesan air, kita kasih dia bir, jangan. Karena itu kerjaan tambahan nanti. Disuruh jemput lagi, diantar lagi. Kan jam kerja juga. Nah, seperti videoku sebelumnya, yang merah ini adalah daging. Kotak merah isinya daging, guys ya. Kita lihat dulu supaya ada pembelajaran. Nah, ini daging, guys. Daging babi, daging ayam. Daging ya, daging ayam. Daging ayam ya. Sementara yang
barang-barang kotak biru itu barang-barang beku guys, yang harus dalam freezer lah dimasukin. Kalau daging kan gak harus dalam freezer kan. Jadi kita harus cepat guys, cepat kerja karena sekarang hari Sabtu, hari Won Ende, akhir minggu. Nah untuk beberapa case kan ini, karena dia penutup kan harus di ini kan guys, harus diplastiki lagi supaya nggak tumbang. Karena di depannya akan datang apa ya, palet yang kecil ya, palet yang kecil lah dibilang. Jadi kita kasihlah dia ini tambahan plastik, tambahan keamanan supaya nggak tumbang. Kalau tumbang kan kerjaan. Nah tumbang itu biasanya karena kalau kita belok terlalu tajam dia tumbang. Jadi gini. Nah ini pendek kan. Nah ini kampret ini guys. Salah kayak ini wah. Nah kalau tadi ini di depan kan agak jelek dia guys, karena ini pendek kali. Baru ini 1 2 mau pro nya 2 1. Bisa lah ya, kita cantikkan dulu dia. Hop. Dia 06. Nah ini juga daging tapi untuk dia lain ya, untuk dia lain. Jatuhnya ini agak ini aku enggak ya, face lah. Terus masuk namanya Mopro. Mopro ini Milk Product. Milk Product itu artinya ini ya, bahan-bahan yang terbuat dari susu ya, kayak yogurt, ada kopi juga ya, meskipun nggak semua dari susu guys. Nah ini juga sayur, ada telur, ada lady pink, ini ya, apel ya. Tapi ini untuk perusahaan apa, cabang lain ini. Jadi hari ini aku punya 4 cabang guys, 4 supermarket di satu kota ada 3, baru di kota berikutnya.
Jadi kita sudah selesai meladen guys ya. Jadi ginilah, semuanya nggak kok angkat karena tempat nggak cukup. Jadi ada sekitar 6 barang yang aku tinggalkan. Sekarang kita mau buat dia aman, mengikat menjadi aman guys, mengikat menjadi aman. Yap. Ini agak ini. Jadi aku sudah selesai memuat barang di LKW di truk ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 bulan November. Ada kerjaan tambahan dikasih, itu biasa sih untuk kami. Jadi aku hari ini mau ke 4 cabang supermarket. Di sini ada 4 ya. Ini enggak termasuk lah. Jadi 1 di kota berbeda, 3 di kota yang sama. Jadi kali ini aku menyorot bagaimana cara bongkar muat di supermarket lah, karena lagi sepi ya. Tapi perjalanan kayaknya enggak, karena gelap, tidak bisa nampak ya, nggak bisa nampak perjalanannya. Jadi ikuti terus bagaimana bagaimana cara bongkar muatnya. Tadi aku sudah videokan atau sudah munculkan bagaimana cara memuatnya di dalam truk ya. Jadi itu guys. Oke, kita lanjut aja perjalanannya. Di sini ada sekitar 1 jam Imbriel. Sini juga banyak truk-truk ya. Ini salah satunya. Truk Nito juga. Ya, inilah jalan desanya guys ya. Karena aku lewat Bundesstraße namanya, jadi nggak terlalu ramai, apalagi jam-jam gini, jam-jam 3 pagi, jam 2 pagi ya sedikit yang ini ya, bahkan tak ada yang lewat. Tapi aku gunakan lampu jauh aja supaya lebih enak, karena gini kadang tiba-tiba ada rusa yang nyebrang guys ya. Jadi inilah perjalanan kita, perjalanan yang melewati Bundesstraße. Dan ini jalanannya turun-turun, tanjak-tanjakan guys, jalan-jalan gunung. Terlalu panas remku kadang. Dan waktu yang kubutuhkan untuk sampai ke tujuan itu sekitar 21 menit lagi, mungkin 30 menit lagi. Ya mudah-mudahan pas ya, mudah-mudahan pas ininya, rampenya nggak nabrak dan nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur. Ya, pas. Jadi itu udah banyak bekas-bekas goresan guys, ditabrak orang. Untung nggak pun. Disuruh lagi aku parent ke sini sebenarnya nanti. Mampus lah kau, mau apa? Tambah kerjaanku dibuat. Nah ya, syukur-syukur selanjutnya bahagia mereka. Ambil pun 1 box kan, nggak usah. Kadang mereka nutup ini guys ya, ditutup mereka dengan box supaya kita angkat box mereka. Tapi aku malas juga ngambil boxnya, karena video pertama itu guys. Ya, ini dia. Jadi beginilah cara bekerja kami guys.
Jadi harus mencepat guys ya, mencepat supaya cepat juga pulang. Oh, karena aku pendek, jadi harus manjat. Nah, ini produk MoPro. Mereka mendapatkan 1,5 Pro. Jadi kita harus hati-hati ya membongkarnya ya, karena ini supaya nggak tumbang. Kalau tumbang itu kerjaan kali. Jadi pas memuat di scan, pas bongkar juga di scan. Meskipun sebenarnya kerjaan ini nggak ada pengawasan dia, jadi gampang sebenarnya nyolongnya. Nah, lampu mereka otomatis. Nah, lihat ini barang-barang ini guys ya, gampang sekali mencolong-colong ini sebenarnya, mencurinya, karena nggak tahu orang ini itu. Karena aku berapa kali pernah aku hancurkan barang, jadi ya tinggalkan aja. Nggak hanya ada laporan kehilangan atau apa. Inilah hebatnya negara ini ya, meskipun nggak diawasi, nggak ada kemalingan. Negara kita diawasi, tetap dimalingi. Nah, di sini bukannya ada kamera di sini nih, cuma di luarnya kamera dipasang. Nah, ini harus di kulkas guys ya, harus di kulkas dimasukkan. MoPro dan daging itu harus di kulkas. Karena ini ya, lihat dulu. Nah, ini. Karena apa? Karena harus segar supaya ketika dijual pun mereka mindakannya langsung ke kulkas di dalam. Ini gudangnya lah istilahnya. Karena pagi mereka datang, mereka langsung apaken, kami bilang bongkar ini ya, bongkar palet-palet ini, dan itu langsung dipindahkan juga ke lemari yang ada penghuninya. Alah, kadang lupa membuka. Pokoknya barang keluar scan, supaya kita pun tahu ya apa yang tertinggal, apa yang enggak. Sebenarnya nggak di scan pun nggak masalahnya kalau membongkar, tapi kalau memuat harus di scan karena itu terdata langsung ke gudangnya sana. Kalau ini kan nggak harus. Nah, barang-barang gini bisa kuambil sebenarnya satu guys, nggak masalah sebenarnya. Masalah lah perampokan, tapi nggak tahu orang itu, nggak terlalu dicari. Tapi bukan itu inti dari pekerjaan ini ya, bukan jadi maling kita diajari. Kalau buah ini, sayur buah nggak apa-apa nggak dimasukkan ke dalam kulkas ya, tinggalkan di luar aja. Karena dia ini pagi langsung itu yang duluan dibongkar. Yang dibongkar duluan kan kalau pagi kan ini kan buah dan sayur dan daging. Kalau MoPro itu biasanya siang, karena pekerjanya kadang siang datang kalau untuk MoPro. Jadi ketika ada pelanggan mau berbelanja, biasanya mereka belanja ini guys, buah-buahan, sayur dan daging biasanya. Kalau untuk produk-produk susu itu kayak jus, yogurt itu siang biasanya.
karena masih ada stoknya banyak di sana. Kalau sayur buah kan biasanya udah habis, sore udah habis itu. Nah ini ada dua, ini tip cool, ini untuk daging guys. Ini yang stok mereka lah, tinggal dikit. Nyala lagi. Nah teman-teman, ini saya lihat ya, daging sapi print untuk bakso biasanya tuh. Tapi nggak tahu aku masak baksonya mereka, kami soalnya masak bakso guys. Alkohol di sini. Ini produk untuk wayna, untuk hari Natal. Wah ini kemarin cepat kali habis. Aku cari nggak ada lagi. Nah untuk Lergut ya, ini ada Lergut. Lergut itu botol-botol minuman yang kosong, yang meskipun masih ada berisi di situ. Tapi di sini kalau kita minuman yang kadang ada barcode-nya, itu bayar guys ya. Jadi jangan dibuang itu minuman, botolnya jangan dibuang karena itu kita pulang lagi. Itu semacam ini deposit ya. Jadi kalau kita pulangkan lagi kita dibayar, karena belinya pun kita dibayar juga, bayar plus untuk botolnya lah. Masih banyak tempat orang ini. Disebut aku datang ke sini nanti. Enggak lah. Jadi kami cuma punya kunci sampai sini aja guys ya, sampai gudang ini aja ya. Kalau ke dalam toko nggak ada kuncinya. Itu khusus untuk pegawai. Kalau kami supir-supir ini cuma dikasih kunci sampai di tempat penyimpanan barangnya aja. Hebat negara ini, meskipun pengawasannya nggak terlalu ketat, nggak banyak mencuri. Meskipun aku yakin car lain pun ada yang maling, supir lain ya, pasti ada yang nyuri. Karena pernah aku lihat satu orang nyuri ini guys, nyuri minuman, boleh nyuri Lergut gitu, nyuri ini barang-barang botol-botol kosong itu kan bisa lagi dijual itu. Untuk pilar berikutnya, Lergut ini kan botol minuman yang kosong ini itu dijual pelanggan lagi kembali, jadi disimpan di sini, nanti kami jemput. Dan cabang ini mendapatkan uang dari pengepul ini, tempat yang menampung Lergut ini, karena pelanggannya juga beli botol ya kan. Jadi biasanya itu Lergut itu Lergut yang sudah dijual oleh pelanggan, dikumpulkan di situ. Jadi kalau kita ambil, kita jual lagi ke cabang lain, itu ini guys ya, bisa sebenarnya ya. Apalagi satu kiste gitu harganya sekitar 4 euro, 4 kali 17 berapa itu? 68.000 satu biji, satu kiste. Ada 50, ada 3 palet, kali 50 kali 3 palet, berapa dapat kita? Gitu biasanya. Nah barang-barang ini sering juga kami rusak ya guys, ngumpul-ngumpul ini hancur, ya udah tinggalkan aja lah, karena itu dibayar oleh asuransi dan biasanya ada persenan berapa barang yang bisa rusak ya. Jadi kalau melebihi dari budget ditentukan, kita biasanya ganti. Katakanlah ini satu palet tumbang, dihitung berapa harganya, ya aku ganti. Tapi bukan aku yang ganti, perusahaan kami yang ganti guys ya. Tapi kalau misalnya ini Coca-Cola cuma 3 botol atau 4 botol yang hancur, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai 30 botol yang biasanya
kita harus bayar guys. Masuk satu lagi. Ada satu lagi rupanya. Ini kentang. Nah ini kan aku kan sudah scan. Nah ini kan sudah hijau semuanya guys ya. Artinya sudah semua barang kuturunkan. Sebenarnya kalau kita nggak men-scan itu agak riskan juga sih. Walaupun nggak terlalu penting dalam membongkar barang. Kadang ada barang yang tertukar guys. Atau lupa kita nurunkan. Kita pikir udah kita turunkan kan. Rupanya belum. Jadi aku berapa kali pernah kejadian ini lah. Tanpa scan dulu. Aku kan kerja tanpa scan dulu. Yang inilah yang barangnya rusak. Rusak pula lagi. Tertinggal gitu ya kan. Aku kasih sama mereka. Rupanya bukan mereka pemiliknya. Terakhir harus datang lagi ke sini, jemput lagi. Waktu kan. Di filial lain lah waktu itu. Mereka dapat satu sayurnya ternyata. Aku kasih pula 2. Sampai di filial berikutnya. Loh mana sayur kawan ini ya? Rupanya ini salah kasih. Wah datang lagi, disuruh lagi lah ke sini. Kalau dia barang troken kan bisa aja tinggalkan aja, orang partner lain nanti yang jemput. Kalau gemuk segini kan harus dibongkar dia secepat mungkin dan harus arti juga, gak ada istilah nanti. Ini pasang dua lah supaya aman. Sebenarnya ini harus ambil boxnya 1 atau 2 biji guys, tapi iyalah biarlah mereka situ. Tadi mana gua kertasku ya? Udahlah. Nah ini kan sudah selesai, tutup lagi, jangan dibiarkan terbuka, nanti orang masuk diambilnya semuanya, rugi kita, dilaporkan kita. Oh kenapa kalian buka, apa kami ini nggak kalian tutup, udah hilang ini 3 biji katanya. Nah, aku udah milih lah, bla 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 bla, potong gaji katanya pun andai. Malas sebenarnya aku kerjaan gini guys, malas. Buat konten aja lah. Bosan aku. Udah 5 tahun aku ngerjakan ini, 4,5 lah. Gini-gini aja. Dan sampai hafal aku tempat-tempat ini. Kalau diblokir ini dari mana lewat, udah sampai tahu. Udah sampai tahu aku gimana kondisi. Ini kok tinggalkan ini, siapa yang ngamuk. Tutup lagi guys, loncat. Yo gitulah guys ya. Ini filial pertama kita jam 3, tidak ada orang. Biasanya filial ini setengah 5 udah datang orang. Jadi cepat-cepat kita. Kalau udah datang orang dilihatnya ini guys, disuruh nanti ambil ini. Ambil lu box kami itu, nggak ada tempat kami, bla 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 bla. Sebenarnya bukan masalah kita mau nggak mau ngambil ya. Tapi di dalam truk pun nggak ada tempat, karena di filial berikutnya, di cabang berikutnya itu box kan harus duluan keluar guys, baru bisa aku ambil barang yang di dalam. Masalahnya di sana pun nggak ada tempat juga. Terakhir terjebak aku, nggak bisa mengeluarkan barang karena ada box kosong di depannya. Nah itu agak sempak lah bilang. Terus seperti ada mendengar ini guys, orang buka pintu. Nah itu lentungnya Jerman ini guys, nggak banyak hantunya.